Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita jadi muslim atau memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Kalau ditanya untuk apa Rasulullah diutus ke muka bumi, itu kalau ditanya Nabi Muhammad menjawabnya, innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun kalau kita tanya kepada Allah, itu jawabannya ada dalam surat Yasin, surat At-Taubah, surat Al-Fat, dan surat As-Saff. Jadi ada 3 ayat yang sama bunyinya, yang satu berbeda. Di dalam surat Yasin, Allah ketika melantik Nabi Muhammad, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Begitu kata Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah bagian daripada utusan berdasarkan Al-Quran, tanzilal azizir rahim. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Allah menyebutkan litungziro qaumam ma unziro aba'uhum fahum ghafilun. Sangat tegas sekali dalam surat Yasin ketika Rasulullah dilantik menjadi rasul, untuk memberi peringatan ke suatu kaum yang orang tua mereka lalai dalam hal ini, lupa karena adat, karena apa-apa, jadi lupa mengingatkan kepada keluarganya tujuan manusia diciptakan. Akhirnya banyak manusia pada saat itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala, patung dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kenapa pengakuan Nabi Muhammad dan peringatan atau laporan dari Allah berbeda? Ini sebagai ilustrasi saja. Seorang kepala sekolah ditugaskan ke sekolah tertentu. Ketika ditanya, untuk apa Bapak kesini? Tentunya dia bahasanya yang sangat halus. Saya ditugaskan di sini dalam rangka untuk memperbaiki, membantu sekolah ini. Sederhana, kedengarannya enak. Tapi kalau kita ingin tahu apa sebenarnya kepala sekolah tadi ditugaskan ke sekolah itu, sebenarnya sekolah itu kepala sekolahnya kurang bagus atau korupsi begitu, sehingga sekolah acak-acakan. Maka dari dinas menugaskan seseorang tadi ke sekolah itu. Jadi tugasnya untuk memperbaiki sistem, karena sudah diaut-aut sama kepala sekolah yang ada di situ. Jadi wajar. Nah sekarang kata Allah, litungziro qaumama unziro aba'uhum fahum ghafilun. Jadi ditugaskan satu kaum yang orang tuanya tidak memberi peringatan. Kemudian kalau kita lihat dalam surat lain, misalnya di dalam surat As-Saff, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Huwallazi arsala rasulahu. Dia Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan al-huda, dengan Al-Qur'an, wa dinil haq, dan din agama yang hak. Untuk apa? Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Allah menjelaskan liyudhhirahu 'alad dini kullih. Nabi Muhammad diutus adalah dalam rangka mendohirkan kalimat Allah. Kenapa? Pertanyaan gitu. Karena pada saat itu kalimat Allah atau hukum Allah, sistem Allah tidak dohir. Maka Nabi Muhammad diutus. Pasti akan mendapat perlawanan dari kaum musyrikin. Maka kata Allah, walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik membencinya. Ya musyrik pasti benci. Agamanya mau diganti dengan hukum Allah. Kemudian kita perhatikan dalam surat At-Taubah. Sama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Sama. At-Taubah, kemudian As-Saff sama. Dia diutus dalam rangka liyudhhirahu, untuk mendahirkan sistem Allah, agama Allah di muka bumi itu. Kemudian dalam surat Al-Fat sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Tapi ujungnya beda. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Nah, kenapa ini berbeda? Ya mungkin dibuka dalam tafsir, ya pasti panjang. Tapi intinya bahwa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi dalam rangka untuk merubah sistem yang ada. Dari sistem jahiliyah, dari sistem togut menjadi sistem Allah. Itu tujuannya. Jadi Nabi Muhammad diutus. Kemudian apa tugas ulama? Jelas. Ulama warisatul anbiya. Ulama mewariskan ulama. Yang diwariskan apanya? Bukan turunannya, bukan habibnya, bukan itu yang diturunkan. Jadi apa yang harus dilanjutkan oleh para ulama adalah tadi, untuk mendohirkan kalimat Allah di muka bumi. Bukan ulama sebagai penjilat dengan sistem yang ada. Sehingga umat Islam bingung, Islam ini mau apa? Jelas kok di dalam Al-Quran, 3 surat, 3 ayat. Idharudin, mendohirkan kalimat Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu tujuan Rasulullah untuk mendohirkan kalimat Allah, Nabi Muhammad melaksanakan. Yang pertama Rasulullah melaksanakan Al-Quran, yaitu di Mekah. Sementara di Mekah sudah ada sistem yang ada, sudah ada sistem berdasarkan pemikiran nenek moyang mereka. Di Mekah itu ada 5 agama, 5 keyakinan. Pertama, milah Ibrahim. Milah Ibrahim itulah yang dilanjutkan oleh kakeknya Abu Thalib dan seterusnya. Tapi realitas tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Oleh Rasulullah ditanya, kenapa menyembah berhala? Apa jawabnya? Kami tidak menyembah berhala. Surat Az-Zumar ayat 1. Kami tidak menyembah berhala, padahal realitas dia menyembah berhala. Kemana-mana dia sebut demi Lata, Uja dan Mana. Kalau mau berperang demi Lata, Uja dan Mana. Tapi tidak mengaku bahwa dia itu menyembah berhala, tidak. Tapi jawabannya, kami tidak menyembah berhala, kami menyembah Allah. Tapi kenapa itu minta-minta kepada berhala? Apa jawabnya? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama, ya. Kalau kita tanya kepada orang Kristen, kenapa menyembah Isa? Kenapa menyembah salib? Jawabannya sama. Kami tidak menyembah Yesus. Tapi kalau kami orang Kristen minta kepada Allah, nggak mungkin. Karena kami banyak dosa. Diturunkan saja sudah banyak dosa. Di dunia banyak dosa. Mana mungkin Allah mendengar kami? Supaya didengar, maka mintalah kepada anaknya, kekasihnya. Itu. Di umat Islam pun hampir sama itu. Kami ziarah bukan menyembah wali, bukan menyembah kiai wali, bukan. Tapi dalam rangka mendekatkan ke Allah. Pebejeh cek Sunda mah, banyak dosa, sugan we wali mah nyampaikeun cenah ka Allah di kubur. Nah itu sama. Di 11-12 sebenarnya. Jadi menyembah kepada Allah sesuatu yang mutlak sebenarnya. Tapi manusia banyak alasan. Nah ini tugasnya ya, tugas Nabi Muhammad untuk mendohirkan kalimat Allah. Nah kemudian ketika diajak oleh Rasulullah, mari kita menyembah hanya kepada Allah, apa yang mereka tanggapi? Misalnya kepada Nabi Nuh.
Apa jawaban kaum Nuh itu? Wah, kamu gila, kamu edan. Nah, ketika ditanya kenapa nyebut Nabi Nuh edan, gila, kenapa? Karena kami sudah menyembah Tuhan. 5 tadi ya. Di zaman Nabi Nuh ada 5 Tuhan. Sekarang juga 5. Sama itu Tuhan. Apa alasannya? Karena Nabi Nuh itu akan merubah tatanan sistem nenek moyang kita. Yang kedua, masa kita menyembah kepada yang tidak ada? Gila itu Nabi Nuh. Itu jawabannya. Ke Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim. Malah Nabi Ibrahim dibakar karena membakar Tuhan-Tuhan mereka. Nah ini tujuan Rasulullah ya, dalam rangka mendohirkan. Otomatis. Nah ketika menggenjawantahkan atau mengamalkan perintah Allah di Mekah, apa yang terjadi? Awal-awal tidak ketahuan Nabi Muhammad akan merubah sistem. Karena ya paling-paling hanya ngumpul-ngumpul aja lah, zikir-zikir saja. Tapi lama-kelamaan ketika Abu Bakar, Khadijah masuk Islam, biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika Bilal bin Ammar bin Yasir masuk Islam, nah ini masalah. Ammar bin Yasir itu adalah di bawah penguasaan Umayyah. Nabi Muhammad semakin banyak umatnya. Maka kata Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Hijrah. Nah, ini hijrah. Pindah kita. Kalau di sini sudah tidak aman karena sudah ketahuan ini oleh pemerintahan yang ada. Kita dianggap akan merubah sistem ini. Pindah. Pertama pindah ke Ethiopia atau ke Habsyi. Alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya sampai juga ke Madinah pada saat Muharram. Nah, itulah kenapa dalam Islam penanggalan itu mulai tahun pertamanya dari Hijriyah. Karena itu tadinya ada 3. Yang pertama dari lahirnya Nabi Muhammad. Tidak diterima oleh sebagian sahabat. Kenapa? Khawatir seperti Kristen. Kristen itu dari tahun pertamanya adalah ketika lahirnya Nabi Isa. Tahun 1 adalah kelahiran Nabi Isa. Para sahabat dan Umar bin Khattab tidak setuju. Kenapa? Karena khawatir seperti mereka, orang Kristen. Tadinya Nabi Isa hanya sebagai Nabi dan Rasul, berubah menjadi Tuhan. Kita khawatir nanti suatu saat Muhammad menjadi Tuhan. Sekarang pun dikultuskan. Kemudian kenapa tidak ketika Nabi Muhammad diutus jadi Rasul jadi tahun pertama? Umar bin Khattab mengatakan karena itu yang merasakan hanya sahabat-sahabat saja ketika dibangkitkan jadi Rasul. Akhirnya adalah kesimpulan mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad karena semua terlibat di dalamnya. Dan itu harapan Umar bin Khattab agar umat Islam nanti akhir zaman semangat dengan hijrah, pindah. Itu intinya. Tapi bukan pindahnya itu, tapi kenapa Nabi Muhammad pindah? Karena tidak bisa melaksanakan Islam di Mekah. Itu aja. Mari kita sama-sama merenungkan diri. Sejauh mana kita sudah melaksanakan hukum Allah, syariat Allah, terutama dalam diri dan keluarga. Kalau dalam keluarga masih ada keluarga kita yang belum bisa menutup aurat, mari kita betulkan dulu. Yang kedua, kan dilarang, apa disebutkan? Pengikut Rasulullah itu adalah senantiasa memakan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Khaba'ith namanya. Nah kalau kita lihat yang khaba'ith apa misalnya? Rokok. Saya balik lagi masalah rokok. Apa untungnya rokok? Malah Yahudi diuntungkan. Pada hari ini kita menyaksikan di media massa ya, di YouTube, dimanapun, bagaimana Yahudi membantai umat Islam. Sudah luar biasa, di luar nalar dan di luar kemanusiaan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Hanya satu. Karena hanya satu-satunya kita bisa melakukan untuk mereka. Hingga hadirin Allah, setelah sholat nanti saya pimpin sholat gaib. Karena banyak syuhada dan pemimpin di sana dibantai begitu saja. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafikin. Allahumma rabbana
ataita fir'aun wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmith ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar